Halo semuanya, Faisal dan Adit di sini. Kita bentar lagi akan mengadakan webinar bersama Extalia Hobbies dan akan disaksikan oleh duta-duta besar negara non-blok ya. Itu ketawa-ketawa aja itu. Jadi kita di sini itu akan membahas blokis teman-teman, semua jenis blokis, terus kira-kira apa ya? Artikulasinya kayak gimana, ya, terus ada jenis apa aja, terus kalau mau beli ada di mana. Nah, ya. kan kita kebetulan di Extalia ya. Yang paling penting itu. Nah, yang paling penting itu. Ini ya promosi ya. Kalau teman-teman mau beli barang di sini ada Senseiya juga, ada ini Avenger, ada Transformer klasik kelas 1 juga masih ada. Yes. Terus ini ada Miku juga. Ini Miku juga masih jarang teman-teman. Miku yang baru Mas ya ini Mas. Yang Mikunya ada seri 1 sama seri 2. Fantastic Series ya. Ini seri baru juga dari Blokis gitu. Kalau teman-teman mau ngambil bisa di sini. Kira-kira obrolannya mau kayak gimana ya? Jadi pantengin terus ya teman-teman. Let's go. Halo semuanya, selamat datang. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Kenalin, namaku Faisal dan yang ini Adit. Halo, udah gitu dong. Jadi kami adalah founder dan co-founder dari Tombak atau Tongkrongan Main Blokis Yogyakarta gitu teman-teman. Nah itu udah kelihatan. Oke. Sebelumnya aku mau kenalin dulu nih kira-kira tuh Blokis itu apa dan Tombak itu apa, tapi lebih ke komunitasnya dulu aja ya Mas Adit. Ya, jadi siap. Kita tuh kenal dari kapan Mas Adit? Kalau kita itu kenal sebenarnya udah lama Mas ya. Udah lama dari ya? Kita pertama ketemu itu mungkin 2013 14 2013-14an ya. Waktu itu belum ada Blokis. Belum ada Blokis. Belum ada Blokis. Komunitas belum ada. Blokis belum ada. Blokis belum ada, komunitas sudah banyak. Komunitas sudah banyak. Ya, komunitas sudah banyak. Waktu itu kan saya udah lama banget. Lama. Dan aku sama Mas Adit ini tergabung dalam komunitas apa namanya Mas Adit ya? Kita yang Kompas, komunitas menjaga stand. Iya, benar. Komunitas menjaga stand. Jadi kami itu sering acara ya, kita sering mengadakan acara, bukan mengikuti acara Toys Fair yang Toys Fair. Karena kan pada tahun-tahun itu kan Toys Fair kan lagi benar-benar menjamur kan menjamur Mas, banget. Tiap berapa 3 bulan sekali ada kan ya. Wah, hampir kadang-kadang malah bahkan sebulan sekali. Sekali ada udah sering banget kayak gitu loh istilahnya. Itu kita biasanya di JEC. Yes. Ya kan di seluruh media ya waktu seluruh itu media, ya. Terus ada beberapa Gundam juga ya kan. Nah, terus yang paling baru ini sebenarnya kan Jogja Heroes Week. Ya, betul. Ya karena di situ udah keluar hot item ini nih, yaitu Blokis ya. Kita akhirnya ngobrol-ngobrol bareng, aku sama Mas Adit bilang nih kita mau majang Blokis bisa nggak ya? Kira-kira kayak gitu. Sebenarnya udah ada grup besarnya, grup yang Indonesia tuh udah ada, ya kan. Cuman kan kita mengumpulkan dan mengerucutkan ke yang lebih kecil yaitu Jakarta kan. Terus akhirnya aku ngubungin Mas Adit. Mas Adit kan Mas Adit kan Pak Lurah nih. Pak Lurah. Jadi Pak Lurah nih. Ini Pak Pres dulu. jangan. Jadi apa namanya, aku menghubungi Mas Adit, gimana kalau kita majang bareng Mas kayak gitu. Oh iya, sebenarnya nggak majang bareng sih, barangnya banyakan punya dia, akun barangnya dia semua kayak gitu. Akhirnya kita kumpul dan akhirnya waktu di Jogja Heroes Week itu perdana banget kita majang Blokis. Ya kan waktu itu tahun 2024 ya. Oktober berarti. Nah, kalau komunitas Tombak sendiri itu sebenarnya masih baru banget ya. Kalau dipikir-pikir baru 2 bulanan atau baru 2 bulanan. 2 bulan. Baru 2 bulanan. Tapi teman-teman kami, maksudnya aku kenal sama teman-teman yang lain Kak Ren, Mas Satria, Mas Pratino di sini semua ya. Ini kita lagi di syutingnya di Extalia nih. Halo kami di Extalia. Loh, Mbak Ulfa tuh di mana ya, Mbak? Ya lokasi tersembunyi. Kita kok nggak kelihatan ya. Gitu ya. Jadi memang sama teman-teman tuh udah kenal lama. Kami udah punya, ya sudah sering memiliki komunitas masing-masing lah istilahnya. Kita sering kumpul bareng. Begitu ada Blokis, ini kita dipertemukan lah oleh takdir. Jadi intinya ya kayak kalau bahasa gaulnya ya lu lagi. Orang-orangnya ini lagi. Jadi kita begitu kumpul udah tahu nih kita mau ngapain Tapi kita setelah bikin komunitas itu, pertamanya ya seperti komunitas pada umumnya ya. Maksudnya kita jual beli, trading figur. Tapi makin kesini kita lebih mengerucutkan lagi
lebih ke konten creating ya, konten kreator. Jadi kita itu nge-review figur, open box, terus juga bekerja sama Extalia. Kadang-kadang kita beli di sini juga kita open box di sini kayak gitu. Jadi istilahnya untuk memberikan ilmu tentang Blokis kepada teman-teman yang pengen koleksi. Gitu Mbak Ulfa. Iya, terima kasih Extalia. Ya kita beberapa memang beli di sini teman-teman. Memang di Extalia tuh bisa dibilang barang-barangnya juga bagus-bagus dan yang jelas update Mas. Update. Itu loh. Masalah itu luar biasa banget. Tiba-tiba udah Mas Faisal yang jaga di depan, bukan saya. Ada yang namanya Mas Faisal juga yang jaga di counter ya, pakai S. Terus tiba-tiba, kayak saya pakai Z soalnya. Terus tiba-tiba message gitu. Ini udah datang ini. Wah, buset, ini baru open PO kemarin deh kayak gitu dan memang cepat banget. Jadi memang Extalia tuh cukup membantu kita para kolektor untuk mencari barang-barang yang kita inginkan sih sebenarnya gitu. Dan juga kalau jualan juga iya ya, kita kadang-kadang ambil dari Extalia terus kita teman ada yang nitip apa kayak gitu, itu kita juga dapat untung juga, dan kita juga dipermudah dengan adanya stok-stok yang baru yang update yang hot ya gitu, kayak gitu sih, Pak. Oke Mas Adit, silakan. Kalau untuk kegiatan lomba itu yang sekarang yang paling rutin itu adalah hari Jumat malam. Ngapain itu Mas? Badminton. Ya, badminton tiap hari Jumat malam. Habis badminton, tapi itu tempatnya random ya. Kadang misal di gor sini, terus di gor sana, tergantung dapatnya. Tapi habis itu terus kita gathering di kafe, paling di kafe di dekat-dekat situ, itu baru kita ngobrolin tentang update Blokis. Jadi memang kita tuh memang olahragawan ya teman-teman. Iya, olahragawan. Jadi ini nggak tahu ya boleh ditiru apa enggak, tapi ya kalau ini buruk jangan ditiru ya. Kami kadang-kadang lomba nih ya kan, apa namanya, badminton nih, yang menang dapat Blokis gitu. Tapi bener ya, kita melakukan itu taruhan ya. Iya, ada. Sering kita seperti itu sering. Jadi kalau teman-teman yang ada di Jogja kalau mau ikut boleh. Boleh banget. Saya pernah dapat door prize loh, Dan. Boleh. Jadi kita memang awalnya itu ya untuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya sebenarnya kita ya olahraga lah. Cuman di waktu-waktu dekat ini insya Allah kita juga akan pameran, terus kita juga akan mungkin ngadain lomba bersama Extalia. Jadi ya ada kegiatan lain selain namplek lah gitu. Oh, tapi selain namplek kita juga ada kegiatan rutin loh, Mas. Apa itu? Ya, gathering. Ya, gathering biasa, gathering bulanan Mas ya berarti ya. Anggap aja bulanan, tetapi kita kadang-kadang ya 2 minggu sekali juga. Iya. Sebenarnya gathering ya itu gathering biasanya hari Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu. Jadi memang istilahnya itu untuk nambah anggota, terus untuk jual beli juga ada di situ, trading juga ada di situ, kayak gitu sih. Itu memang gathering besarnya lah istilahnya gitu. Oke, kalau untuk tombak sendiri sebetulnya kan memang basisnya ada di Jogja. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di Jogja, syarat masuk tombak sebenarnya gampang. 1, punya Blokis. 2, tahu tahu IP atau tahu karakter yang dimiliki dari Blokis itu, maksudnya tahu latar belakang karakternya atau istilahnya karakternya itu seperti apa. Jadi punya ketertarikan lah, ibaratnya punya ketertarikan terhadap figur Blokis yang dimiliki. Yang ketiga adalah ketemu kami. Udah sih sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Ikut badminton atau gatheringnya ya gitu aja sih sebenarnya. Nah kalau di luar Jogja sebenarnya kan sekali lagi tadi kan aku udah bilang ya bahwa kita itu mengerucutkan untuk konten kreator. Jadi kalau misalkan buat teman-teman di luar Jogja yang mau bikin konten sama kita kayak gitu bisa banget sih. Nanti kita bisa collab di Instagramnya ada di @tomba_blokis ya. Nah itu nanti kita bisa di situ. Nanti informasi juga di situ lah. Pokoknya nanti kalau gabung Blokis nanti tak tawarin stoknya Extalia terus pokoknya. Gabung tombak nanti langsung nih stok Extalia nih. Promo spesial. Ini saya minta waktunya ya. Siapkan. Jadi sebelumnya aku mau menyambut dulu teman-teman. Tadi udah ada beberapa prinsipalnya, ada prinsipalnya Blokis tadi. udah masuk. Halo Om. Halo Om. Jadi terima kasih buat yang udah datang sekali lagi. Mungkin tadi belum sempat masuk terus ini baru masuk. Saya ucapkan terima kasih lagi. Ya ini
sebenarnya kita akan breakdown lagi. Mau breakdown kira-kira tuh ada apa aja sih di Blockis itu dari seri, terus ada IP-nya dan terutama yang ada di Extalia ya. Yes. Kita akan membahas yang ada di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli di sini itu bisa banget. Kita live shopping bukan? Live shopping lagi. Oke, mungkin silahkan Mas Adit bisa menjelaskan dulu dari yang mungkin kalau Mas Adit ini sebelumnya tak kasih tahu ya latar belakangnya Mas Adit itu memang suka action figure robot. Ya. Mau Gundam, mau Transformer, mau Super Robot apapun lah. Mas Adit itu memang udah jagoannya lah kalau di Jogja. Nah, ini mungkin karena di Blockis ini yang lagi marak sekali adalah Avenger dan Transformers terutama ya. Transformers, Avengers, Ultraman, Kamen Rider. Nah, ini mungkin Mas Adit bisa menjelaskan dari yang Transformer dulu kali ya. Nanti kalau kayak Pokemon segala macam bisa yang lainnya gitu. Oke, monggo dari seriesnya apa, terus istilahnya karakternya apa gitu boleh yang ada. Jadi kalau untuk Blockis kan untuk saat ini Blockis Transformer kan yang mungkin paling populer kan ya Mas ya. Soalnya dia kan jenisnya ada banyak gitu. Nah, kalau untuk jenisnya sendiri tak mulai dari ini ya. Oke. Ini namanya Blockis GV Galaxy version. Sekarang dia udah ada berapa? 8. Sudah 8. Sudah ada 8 ya. Sudah ada 8 wave. Ini dari wave 5, Galaxy version 5, Optimus Prime yang secret nih, punyanya Mas Faisal. Waduh, jangan disebut. Ini secret ya. Jadi kan dia kan warnanya kan chrome lebih bagus gitu kan. Ini mungkin tak kasih lihat yang bedanya secret sama enggak secret. Enggak apa-apa, kamu ngomong lagi aja. Ini dia GV, terus ini juga GV, ini juga kebetulan ini juga secret. Ini dari GV1 Optimus Prime juga. Nah, bedanya secret dan enggak secret itu ini nih. Mungkin teman-teman teman-teman bisa lihat ya bahwa kalau yang secret kalau Transformers biasanya itu warnanya lebih chrome. Kalau yang nggak secret biasanya warnanya doff. Iya. Tapi ada juga yang clear sih sebenarnya kalau misalkan kayak Ultraman clear kayak gitu. Jadi warnanya warna khusus dan biasanya kalau misalkan teman-teman lihat di box itu ada perbandingannya tuh berapa banding berapa berhadap ini nih. Coba kita buka aja. Nah, ini kita buka dulu ya. GV kan ini kita lagi ngomongin GV ya. Kita bisa lihat. Nggak apa-apa ditunjukin aja ke kamera. Iya. Ini adalah contoh box GV. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di luar sana kalau misalkan ke kafe atau kemanapun lah istilahnya waduh, door prize-nya secret. Udah dibilangin kan aku dikejar ini. Nah, jadi GV itu sebenarnya tuh isinya ada 9 box, teman-teman. Kita buka dulu ya. Buka. Nah, ini mungkin buat yang belum tahu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ke toko-toko kayak gitu kayak Stalia atau mungkin ke toko-toko lain, tuh kadang-kadang kan udah nggak ada ininya nih. Ya, jadi kesannya tuh kayak cuman satuan kayak gini. Padahal satu box itu satu lusin, ini bukan satu lusin sih 9 sih ini isinya. 9 biji. Kalau GV itu 9 biji itu sebenarnya ya dapat semua karakter yang ada di sini nih. Ini kita bisa lihat ya. Di sini ada line up. Ada line up-nya. Nah, ada ini 9 biji. Ada 9 biji. Nah, di sini juga ada tulisan secret 1:36. Nah, jadi setiap 36 piece bisa dapat satu secret. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu ada value yang lebih besar lah istilahnya kalau misalkan dapat secret. Nah, ini bisa dilihatin ya nih. 9 biji. 9 biji. Ini di Extalia masih ada teman-teman kalau misalkan teman-teman mau beli juga mau bisa. Mau beli ngecer bisa, mau beli satu box langsung juga bisa. Mau beli satu box langsung juga bisa. Oke, silahkan. Bidnya berapa tadi? Oke. Ada tulisannya, mahal nggak sih itu? Enggak, makanya beli di Extalia. Ini satunya berapa Mas kalau di sini Mas? Kalau di Extalia satunya 70.000 aja teman-teman. Ini beneran kita live shopping ini. Ini 70.000 teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung beli di Extalia. Dan ada banyak banget ya, nggak cuma Transformer ya di Extalia ada banyak. Nah, ini bisa dilihatin lagi sekali lagi ini ya. Nah, oke lanjut. Lanjut yang lain. Tadi dari lini GV udah ya. Nah, terus lagi ada namanya ini Shining version 1. Nah, ini juga Optifram. Bedanya apa? Untuk skalanya dia hampir sama kayak GV, tapi bedanya dia itu ada gimmick, ada LED-nya. Yes, betul sekali. Ya, Mas Onji bener. Ini masih hidup nggak ya? Masih hidup. Ntar coba tak hidupin. Sekali aja. Ya. Sekali. Nah, ini dia bisa nyala. Nah, di secret juga ya? Ini secret juga. Punya siapa itu? Punya Mas Faisal juga yang ngacain saya ini. Ini jadi Enggak. Pameran tunggal. Jangan dong. Jangan dong. Jadi itu bedanya itu kalau untuk secara gimmick dan sendi-sendinya itu sama. Cuman kan dia
dapat gimmick di dalamnya ada LED-nya. Dan itu satu boxnya isi 6 Mas ya. Iya, satu boxnya isi 6. Dan sekarang udah sampai series ketiga kalau Transformer. Dan itu juga harganya lebih tinggi, sekitar 120-an Mas ya. 120-an ya. 120-an ribu. Gitu. Dan itu ada nggak cuma Transformer ya, ada Ultraman juga ada. Terus ada beberapa apa ya? Aku baru taunya cuma itu deh, Ultraman sama. Iya, Ultraman kayaknya baru Ultraman sama Transformer kan. Kayaknya ya, kayaknya. Terus habis itu yang terima kasih. Oke. Habis itu berikutnya kita ke ini dulu aja Mas ya, ke namanya CC, Classic Class teman-teman. Nah, kalau Classic Class ini dia lebih gede. Ah ini tunjukkan yang baru ini. Gede banget kan. Pamer nih. Agak turunin dikit Mas. Optimus Jetwing ya. Nih, punya siapa? Bukan punya saya. Bukan punya saya. Bukan punya saya ya. Ini dia gimmicknya juga ada LED-nya juga. Tapi dia proses merakitnya sedikit lebih rumit ya. Soalnya dia kan ada runnernya. Kalau teman-teman pernah ngerakit Gundam, itu dia ada runnernya itu. Terus dia dirakit, dipotong-potong, dipotongin dulu, terus nanti dijadiin kayak gini. Dan dia juga proporsinya juga lebih proporsional ya. Ini kan kalau teman-teman udah lihat Transformer kan dia kan bener-bener mirip kayak di layar kan ya ini ya. Penampilan sama robotnya, proporsinya gitu loh. Dan dia kalau misalnya teman-teman udah pernah main Gundam HG, mungkin kita bisa sejajarin ini sama HG lah kira-kira. Maaf. Lanjut. Habis itu kita ada yang kecil-kecil yang ini sekarang bisa dibeli bisa dicari di mana Mas ya? Saya juga ada kan? Banyak kok. Wah, secret nih. Ini punya siapa nih? Punya saya. Nih punya dia ya. Ini namanya Galaxy version Defender. Galaxy version Defender. Tapi kalau yang baru, yang 4 itu yang 3 bahkan udah tulisannya Defender version. Ya kan? Namanya kalau yang pertama ya? Galaxy version Defender. Tak tunjukin ya. Tunjukin aja. Biar nggak bingung. Kalau untuk Galaxy version Defender ini dia satu boxnya ada berapa Mas? 12 Mas. 12. Jadi selusin. Dan di dalam boxnya itu ada 2 secret. Ya. Biasanya dalam satu seri itu biasanya ada 2 secret. Yes. Nah. Ada 2 secret dan 2 super secret. Berarti ada 4 ya. Dan yang lebih menariknya lagi untuk khusus seri Transformer ini, dia ada vehicle formnya. Ya, ini ada deh tadi. Ada di sini. Jadi si Optimus tadi kan dia bisa berubah jadi truk ya. Ya, tuh. Ini yang mode robotnya, ini mode truknya. Gitu. Nah, jadi ini tulisannya nih, Galaxy version Defender. Ini yang satu teman-teman. Nah, kalau yang ini udah Defender namanya version. Defender version. Ya. Jadi kita pakainya sekarang lebih ke DV atau Defender version. Kayak gitu. Ini oke juga nih yang. Dan ini harganya berapa Mas? Yang ini sekitaran 25.000. 25.000 aja. Teman-teman bisa nih kalau misalkan mau beli di sini 25.000 rupiah. Dan nanti kita liatin lah ya, stok-stoknya banyak, stok-stoknya nanti tinggal milih aja pokoknya teman-teman. Lanjut. Oke, terus kita lanjut ke bisa Jetwing Optimus sama tadi ini yang gede. Ya. Terus yang terakhir adalah yang paling gede. Ini namanya adalah AE Action Edition. Kalau ya masih satu lini sama Legend ya. Legend Class lah ya. Action Edition ini dia gede. Kalau misalnya kalian teman-teman udah pernah lihat Gundam, ini sama kayak MG. Ya. Jadi kalian ngerakit dulu dari dalam. Sorry. Legend itu Legend itu ya Legend beneran. Legend kan. Ini dia kalau ngerakit di dalamnya ada inner frame, ada kayak tulangannya gitu loh. Terus nanti dirakit. Iya, dan yang khusus yang Soundwave ini yang ketiga ya Mas ya. Yang ketiga ini dia bisa bunyi. Matanya di bawah nggak Mas? Itu dia nggak bawa. Ini sebenarnya bisa bunyi, bisa nyala. Dia bunyi dan matanya juga bisa nyala. Iya. Iya, dia ini gede ya ini ya. Gede paling gede nih. Paling gede. Ini ukurannya se-MG kalau se-MG kali ya. Iya, se-MG. Ini sekitar 18-20 cm Mas. Ya, 18-20 cm. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman kan mungkin ada yang kayak saya ya, dulu main Gundam terus pindah ke Blobis itu mau kalian jajarin oke lah itu. Ya, betul. Apalagi kalau Transformer kan detailnya oke. Nah, tadi udah bahas tentang Transformer. Tapi kan Blokis nggak cuma Transformer nih. Kayaknya kita harus tap orang lain deh. Mas Ren, sini Mas. Halo Mas. Masuk. Wes, dadah pergi. Udah pergi. Ora nanti ya. Nanti balik lagi. Halo. Nih teman-teman, kenalin namanya Mas Ren. Nih kalau misalkan teman-teman, maaf ya, aku bawa teman-teman banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di IG atau segala macam, Mas Ren ini salah satu yang cukup aktif untuk bikin konten dan di YouTube-nya sendiri juga ada ya. Betul. Dia memang konten kreator dan
Ya ini mukanya dia, silahkan dihafalin. Nah, mukanya kalau ketemu di jalan tampar. Oke. Nah, kalau Mas Ren ini malah apa namanya yang nggak dikoleksi oleh Mas Adit dikoleksi sama Mas Ren. Betul. Itu apa Pokemon nih? Pokemon. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, nih. Nah, Pokemon tuh ada berapa seri, Mas? Ada 2 kalau Pokemon. Nah, ada CVS. Ya, kamu liatin dulu yang CVS ada apa aja gitu. Yang CVS aku bawa contoh. Yang Untuk maskotnya sendiri ada ini Pikachu, maskotnya Pokemon yang kita semua tahu, dan juga contoh lain ada Karkadet. Nah, ini yang CVS. CVS tuh classic version small. Ya, gitu artinya itu. CVS. Kalau yang besar ini nih. Yang besar nih CVL. CVL. Yang keluar baru 4, ada Greninja, Meowscarada. Oh, itu udah ada tulisannya tuh. Nah, tuh. Bisa diambil di Extalia ya. Bentar, yang Naruto nanti ya, sebentar ya, sebentar ya. Banyak ya. Nah, ini nih. Jadi ini ada putar Mas di box samping. Sini. Nah, itu nih. bisa ini ada lihat itu. Ada Charizard, Cerulet, Meowscarada, Greninja. Baru 4 itu yang rilis. Yang upcoming ada 4 upcoming lagi. ada si Snorlax, Cinderace. Oh ya, Cinderace, ada Lucario, Skyter, Lucario. 4. Oh ya, sekitar ada 4 ya. Ada 4 gitu. juga. Nah, jadi ini salah satu buat teman-teman yang suka koleksi yang nggak gacha. Nah, ini nih cocok untuk kalian. Semuanya fix, teman-teman. Semuanya fix. Yang kecil fix juga. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman, wah aku malesin gacha ya apa? Gimana? Pasti. Lah, karakter yang kalian mau. Benar. Lah, Mbak di Extalia ada, Mbak. Aduh, kenapa gitu? Karena memang ada ya. Iya. Oke, ya. Terus habis itu kita geser lagi. Udah kan kamu Pokemon ya. Terima kasih, Mas Ren. Nah, habis ini ada Mas Satria yang biasanya ngoleksi Naruto ya. Halo Mas Satria. Halo, bingung dia. Dia kameramen sebenarnya. Tapi tak paksa masuk. Nah, kalau Mas Satria ini koleksinya ada Naruto. Ya, jadi dia sebenarnya punya banyak, cuman karena ini kameranya nggak cukup. Jadi kita ya tunjukin aja ya bahwa di sini tuh sudah ada GV1 sampai GV3 ya. Di sini ada GV1 sampai GV3 ya. Nah, kalau Mas Satria sendiri Naruto menurut Mas Satria gimana, Mas? Worth it banget sih. Detailnya dapat. Terus dipose-posein ala animenya atau manganya juga bisa. Jadi worth it sih. Oke. Dan apalagi kalau dapat secretnya ya, bening-bening gitu. Oh, secretnya yang ini bening ya? Ini 2 nih. Iya, yang bening. Nah, nih. Terus ada Jiraiya juga ya, secretnya yang GV2 ya. Apaan? Ya sini. Nah, terima kasih Mbak Lea. Ini Asuma nih segini. Nah, ini sebenarnya kalau dari segi proporsi mirip-mirip sama Ultraman sih sebenarnya, karena kan bentuknya humanoid ya. Nah, Ultraman itu aku nggak bawa kebetulan. Tapi di sini ada nih. Nah, ini Ultraman nih. Ini juga termasuk salah satu IP yang bisa dibilang sangat digemari oleh Blokis. Karena sampai udah GV14 kalau nggak salah, dan Shinivernya juga banyak. Klasiknya sekarang tapi udah nggak langka, sayangnya. Nah, ini luar biasa banget. Di sini ada di sini ada GV2. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli di Extalia juga bisa ya. Kalau misalkan teman-teman mau beli Ultraman di Extalia. Nah, ini sebenarnya banyak banget, cuman kebetulan salah satu anggota kita kayaknya ada sih nonton Dante namanya. Halo Dante. Nah, itu dia suka kaiju sama suka Ultraman sebenarnya gitu ya. Extalia volume yang di sini ada 2 sih, baru 2 sih, belum tahu ya kalau misalnya. Baru yang 02. Nah, itu Ultraman sudah sampai 15 tuh bahkan tuh. Ya, aku udah PO sih yang 15 sih. Asik. Nah, ini nih. Nah, ini yang Naruto ya tadi gitu ya. Terima kasih Mas Satria. Kita kembali ke awal lagi. Ya, oke. Wah, ini bagus nih Devastator Kit, mana Bang kok digoreng terus. Nah, tunggu info dari Extalia. Tadi ada yang nanya. Aku juga nungguin info. Ada yang nanya, Mas. Oh iya. Tadi kan ada yang nanya kalau perbedaannya si CC Transformer yang baru sama yang lama apa ya? Bedanya ini. Yang lama kan kepalanya gede kan. Yang lama kepalanya gede. Yang ini dia dapat kepala kecil sama dadanya beda. Ya, tapi walaupun begitu masih bisa dikonvert ke yang lama juga ya. Betul. Oke. Nah, habis ini ada apa lagi sih? Nah, kita ada Kamen Rider dan Super Sentai. Oh, Evangelion sama sebentar ya. Evangelion yang punya Mas Arya. Kalau Sensei kita ada nanti ya. Sebentar satu-satu. Nah, ini kita Kamen Rider nih. Kamen Rider itu juga ada 2, bahkan 3. Ada 3. Yang pertama ada GV, jelas otomatis. Ini GV pertama. Sekarang udah sampai GV4. Ada Kamen Rider OS ya, seriesnya ada GAF juga. Terus ada yang versi agak kecilnya.
Ya itu Starlight version. Starlight version. Starlight version itu nggak ada contohnya ya, nggak ada. Contohnya Nah, nggak ada. ini Starlight version ini lebih kecil sedikit. Ini harganya sekitar 47. Enggak. Bentar, 40? 45 ya. Nih Starlight version ya. Yang itu ada motornya Mas ya? Ini ada motornya. Nah. Dan ini bagus banget. Bagus kan? Dan ada yang lebih kecil dari ini. Namanya Hero Station. Hero Station. Ini yang Ini Starlight. Starlight. Nih teman-teman bisa dilihat ya. Ini Pokoknya Zero One. Cara cara ngeliat gampangnya adalah makin kecil kepalanya makin gede. Ya, Ah. tapi ini buat teman-teman yang suka custom. Nanti kita akan sampai ke custom juga ya. Kalau teman-teman punya si Starlight, kepalanya itu bisa ditaruh di GV. Ah iya betul. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-custom, masuk kepalanya, Bro. Tuh. Oh iya masuk. Kepalanya satu size. Masih oke gitu ya. Kayak gitu ya. Wah, ini kok kenapa ramai Devastator ya? Bentar ya. Bentar. Itu nanti. Nanti ya. Nah, jadi Kamen Rider ada itu. Sayangnya Kamen Rider belum ada prequel-nya. Oh iya betul. Prequel itu baru ada Avengers. Nah, ini kita bisa lihat di sini Avengers. Secret lagi. Punya siapa nih, Mas? Dia siapa ya? Lupa saya, Mas. Punya saya lagi. Oh. Ya, jadi Avengers itu ada GV-nya juga dan Ini- ada prequel-nya Mas gitu. Mas Faiz ini Ya, Ultraman juga ada prequelnya. Jadi Avengers sama Ultraman itu ada prequelnya. Tapi sayangnya ya itu tadi ya Kamen Rider belum ada. Aku menunggu sih. Aku sangat menunggu sih. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nih. Terus ada apa lagi? Saya prequel di sini nyetok nggak? Wah, nggak nyetok di sini. Belum ada, nanti ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Coming soon. Itu Mbak Ulfa ngerjain Mas Faisal ya. Ini kayaknya sekalian cek stok nggak sih? Sekalian cek stok ini. Cek stok. Oke, di sini berarti belum ada prequel ya. Ini buat teman-teman di luar sana banyak yang bingung bahwa prequel itu kok kurang banyak slow moving atau nggak banyak yang suka segala macam. Jujur, aku pribadi, aku koleksi prequel Ultraman aku punya semua. Avengers beberapa, kecuali yang cewek-cewek aku belum punya gitu. Nah, prequel sendiri sebenarnya jujur aja bagus. Kalau misalkan untuk teman-teman yang punya anak-anak, kalau misalkan teman-teman yang suka bikin diorama, prequel itu salah satu figur yang cukup solid. Bentuknya dan kan dia selain solid juga bentuknya cukup stylish gitu. Cukup stylish gitu. Kalau kepalanya gede kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi, jujur aku suka. Oh, ini mau tambahan sebentar ya. Lini dulu, masih banyak. Sebentar, sabar. Oke. Jadi memang prequel itu aku nggak tahu ya kalau misalkan di luar sana kok banyak orang yang nggak suka. Mungkin karena terlalu besar terlalu besar, terus nggak gacha, jadi nggak ada secretnya, nggak ada apanya, nggak ada special itemnya atau segala macam, itu juga bisa. Walaupun jujur aja bagus, menurutku cukup oke gitu loh, Mungkin itu cocok buat yang anak-anak yang mau nyoba. Ya, kalau misalkan teman-teman baru mau nyoba Blockis apa segala macam, prequel itu adalah sesuatu jalan yang cukup menarik gitu. Aku aja GV prequel 2-nya Ultraman aku pesan semua gitu karena memang bagus, jujur aja. Dan di sini ada lagi nih. Ini aku malah belum pernah megang, aku belum pernah buka juga, yaitu Fantastic Series. Ini ada Tsunemiku. Ya, ada Tsunemiku ya. Nih. Ini punyanya Mas Faisal Extalia. Di giveaway nggak nih? Oh, ini nanti giveaway ya ini ya. Kayak gitu ya. Nih ya, nih ada Miku juga udah keluar 2 gitu, dan yang mirip-mirip kayak gitu tuh juga ada Evangelion. Evangelion itu apa? Action Class atau itu ya masuk Action Edition. Legend tapi ya? Iya, ya Legend ya. Maksudnya itu dia juga besar juga. Dia kayak mirip ini kayak pokoknya ini, ada inner frame-nya. Ultraman juga ada, teman-teman. Ultraman juga bagus banget yang Ultraman. Aku kemarin pinjem punya Arya itu. Iya, kita beberapa kali teman-teman ada yang bawa ke gathering dan Ultraman-nya tuh gila sih, bagus banget emang. Kita kayaknya harus beli deh. Iya. Extalia mau bayarin enggak? Mau gitu. Biar kita bisa ada acara-acara kayak gini lagi, kita punya barangnya gitu. Nah, terus ada lagi selain lini-lini yang kita bicarain tadi ya, si Blockis itu juga punya beberapa item lah, istilahnya ada. Jadi kayak pelengkap. Ya. Ini dulu Mas, satu-satu Mas. Oke. Di sini yang pertama ada building block figure flight stand. Ini biasanya untuk prequel ya. Itu kayak semacam display stand gitu loh. Ya, sebentar ya, yang Sesame Street sama Minion. Oh, Minion di sini ada, Deng. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Ya, oke. Di sini ada Minion. Sesame Street nggak ada soalnya, di sini belum nyetok ya. Jadi ini ada item-item kayak flight stand, ini adalah prequel. Ini untuk prequel teman-teman, dan bisa didapetin di sini ya. Terus ada juga sebentar ya. Satu-satu ya. Satu-satu. Habis itu ini adalah
ini juga salah satu hot item juga buat teman-teman yang suka custom, yaitu ada BFC Universal Connector. Nah ini ya BFC Universal buat Connector. teman-teman yang suka Custom. mix and match, Nah, skip bus custom, ini Nah, ini. wajib sih. Bisa. Bisa. Jadi ini bisa menyatukan antara ini apa yang kecil apa tadi namanya? Yang kecil sih Defender sama GV. Galaxy. Nih, ini satu lagi. Satu lagi. Ini namanya adalah Blockis Figure Display Box. Ya, kalau teman-teman yang masih Kamen Rider, Naruto, termasuk itu bisa banget dimasukin ke ini. Nah, cuman kemarin ada yang tanya kalau misalkan dimasukin plastik kan kelas bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Kegedean. Transformer pun nggak semua bisa masuk. Semua bisa. Soalnya kan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih lebar. Paling ya kalau misalnya kayak Optimus yang itu pun dia mungkin posenya bakal awkward gitu. Iya, benar. Nah, tadi ada yang tanya juga tuh kalau konektor Universal Connector penggunaannya gimana? Di IG-nya Tombak Blockis sudah ada. Kalau di sini kita nggak buka ya, teman-teman. Teman-teman cek di situ aja. Nanti ada beberapa video yang udah bikin itu custom. Tapi nanti di belakang sini, di belakang kita ngobrol ini nanti ada, kita akan ngeliatin juga customan yang udah aku buat. Ya, tapi nanti dulu ya. Nah, terus ini ada yang tadi aku akhirnya diingetin juga Minion. Nah, ini lucu banget teman-teman. Ini lucu banget, sumpah. Dan ini worth it. Spesialnya apa, Mas? Kalau Minion ini spesialnya adalah punya skeleton dalamnya. Iya. Tuh, dalamnya ada skeleton. Kartun akurat. Kartun akurat juga, dan ini mukanya ekspresif banget, lucu banget, dan ya buat teman-teman yang suka kartun-kartun lucu, ini adalah salah satu. Aku berharapnya ada SpongeBob sebenarnya. Wah, itu tuh bagus banget tuh kayak gitu. Nah, ini SpongeBob nanti terus ada rumahnya gitu. Ya, ini salah satu Siapa sih yang nggak pengen salah itu? satu yang cukup oke banget. Jadi teman-teman bisa dapetin di Extalia. Cuman Sesame kebetulan kita belum masuk ya. Belum. Sesame kita kebetulan belum masuk, tapi memang ada itu ukurannya seberapa gedenya, Mas? Aduh, ini nih yang punya Mas Ren. Kayaknya beda-beda ya. Ini kan karena ada Stuart, ada Bob, ada siapa, dia ada yang tinggi, ada yang pendek kan. Jadi mungkin ukurannya bervariasi ya. Nah, lanjut ya. Tadi udah itu. Nah, tadi ada yang bagus tentang apa namanya, Hero Infinity. Dan juga ada Buluke. Jadi ini ku taruh belakang karena sebenarnya ada informasi yang cukup menarik di dua IP ini, bahwa Hero Infinity ini di sini sebenarnya ada kok. Ini ada ya. Nih. Kemarin, Mas. Nah, ini Hero Infinity. Oh, yes. Ini ada si Jinza ya. Ini si Jinza. Nah, Hero Infinity itu sebenarnya adalah IP yang dimiliki oleh Blockis. Ada animenya. Ada animasinya di YouTube. Jadi kalau teman-teman lihat bisa buka di Hero Infinity, langsung di Hero Infinity. Itu ceritanya tentang pertarungan bawah tanah, pertarungan mecha bawah tanah. Underground mecha battle. Real steel gitu ya, Mas. Tapi mereka menggunakan kekuatan dari Romance Kingdom, terus Wukong, Eza, dan segala macam. Antara teknologi sama mitologi kan, Mas. Betul, dan ada robotnya. Itu ada filmnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang ini kok paling sepi ya, pas segala macam, itu benar. Tapi ada hal lain karena dia itu adalah IP sendiri. Dia adalah armor version, benar tuh. Jadi ada IP-nya sendiri. Gitu. Termasuk Buluke. Buluke itu ada Bubu, Lele, sama Keke. Oh, itu apa aja, Mas? Nah, Bubu, Lele, sama Keke itu kalau teman-teman di toko-toko, kalau di sini kita nggak nyetok juga ya kebetulan ya. Belum. Ya, Buluke itu adalah salah satu ikon. Kita bisa bilang ikon. Ikon superhero miliknya Blockis. Oh, jadi dia punyanya Blockis sendiri. Jadi punyanya Blockis sendiri. Dia itu adalah memang IP-nya Blockis. Makanya itu besarnya seprekul. Itu besarnya seprekul dan bagus. Dia bentuknya bagus, walaupun kita nggak tahu ini karakter apa ya, ada filmnya atau enggak ya. Ya tapi sekali lagi ya, karena kenapa namanya lucu, Pak? Kebetulan saya bukan yang buat. Jadi saya tidak tahu kenapa namanya Bubu, Lele, sama Keke kayak gitu, karena memang dari sananya namanya seperti itu. Dan apa ya, bisa dibilang itu adalah untuk custom bagus banget. Kalau teman-teman yang suka custom itu bagus banget sih. Itu kan gitu. Kamu Mas Faisal sendiri kan kemarin katanya nyari itu buat custom kan? Buat custom itu bagus karena memang ya itu sekali lagi ya, bahwa yang namanya IP dan IP itu punyanya produk sendiri, maksudnya punyanya Blockis sendiri, mungkin ya nggak seterkenal yang lain-lain yang memang IP-nya sudah matang sejak awal dan difigurkan. Dan mungkin dia kan lebih populer di tempat asalnya. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran kenapa sih kok ini perputarannya lambat apa segala macam, ya ada sebab-sebab itu sih. Tapi kalau teman-teman mau lihat di YouTube bisa, ada. Buka aja Hero Infinity. Kayak gitu, itu bagus. Kalau Buluke aku nggak tahu itu komik kah atau 3D kah atau apa, aku nggak tahu. Tapi kalau Hero Infinity itu ada seriesnya. Iya. Kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Nah, mungkin ada yang kelewatan ya aku untuk menjelaskan
Mungkin masih banyak yang cuman ini aku tadi jelasin yang ada di sini sih. Ya kalau misalkan teman-teman mau nyari barang-barang yang tadi kita sebutin di sini tuh bisa banget. Bisa banget. Jangan sampai kehabisan lah teman-teman, kalau misalkan mau ngecek-ngecek bisa di Kak Extalia nyetok apa tadi? Hero Infinity. Yang mana? Iya, Hero Infinity kita ada. Hero Infinity ada tapi yang gacha. Oh, yang gacha. Yang klasik kayaknya belum masuk ya. Nggak ada yang klasik belum masuk kayak gitu. Kita yang gacha ada. Gitu ya. Oke, gitu sih, Mbak. Kira-kira Mbak. Mana Mbak Ulfa? Oh, banyak banget. Macam-macam, Mbak. Itu satu IP sendiri ada berapa macam gitu kan? Iya, kayak gitu sih. Nah, asik nih. Sebelum kita ke sana, bentar dulu, jangan dibuka dulu. Jadi custom itu kan sebenarnya pengertiannya kan luas ya. Custom blokis nih. Sebenarnya pengertian custom figur itu kan luas. Ada yang buat dari nol, ada yang bener-bener ngerubah dari bentuk apa terus di repaint doang juga sudah termasuk custom. Ada yang dibentuk ulang dan ada yang dia cuma swap part gitu ya. Swap part doang, kit base juga ada. Ini bisa dibukain dulu, jangan ditunjukin dulu ya. 3D printed termasuknya dari nol ya. Termasuknya dari nol. Scratch build ya, namanya. Di sini kita juga ada contoh yang 3D print juga, Mas Bayu. Boleh pinjam yang 3D print yang punyamu, yang mukamu aja. Keluarkan 3D printmu. Sama dimasukin ke Kamen Rider aja. Nah, jadi teman-teman, kita sendiri sebenarnya ada beberapa alat yang biasanya kita gunakan ya. Kita Oh, saya segitinya mana? Oh, ini nih. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita timnya banyak. Jadi kalau kita sendiri, custom sendiri itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun sebenarnya. Ya, karena kita nggak pakai kayak yang namanya airbrush apa segala macam. Karena sekali lagi, blokis itu kan kecil ya. Jadi kita hanya memerlukan kayak istilahnya kuas, cat akrilik. Kalau aku malah pakainya ini nih, namanya adalah DSPI, marker DSPI. Ini bisa dilihat ya, nih. Ini markernya bentuknya brush teman-teman. Nih, seperti ini. Marker brush gini, dan itu bisa dibikin untuk ngecat segala macam. Kalau misalkan perlu rata ya tetap harus di clear dulu. Kok di clear? Harus di primer dulu sih sebenarnya. Tapi ya kalau untuk sekedar kayak gini udah cukup sih. Udah cukup. Aku rasa udah cukup. Ya, terus lanjut kita biasanya bawa ini nih, tangan. Nah, nih Tuh, ini toolset ya teman-teman ya. Ada pisaunya, ada kikirnya, apa sih namanya kalau untuk amplasnya ya. Kayak gini. Nah, itu biasanya bisa dipakai untuk DSPI marker di Jogja. Biasanya di mana kita online ya. Kita online. Kalau nipper malah ada di Extalia. Karena kalau nipper itu penting. Di sini nggak ada, yang di toolset ini nggak ada nippernya ya teman-teman. Tapi di Extalia punya nipper. Nanti bisa dicek juga di Extalia. Nah, terus hasilnya kayak gimana sih kira-kira dari alat-alat yang kita bikin? Nah, kita buka dulu, itu juga dibuka dulu. Iya. Nah, ini nggak dibuka dulu aja semuanya. Buka dulu aja ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Kita mau jelasin satu-satu nih. Biar enak. Yang pertama, tadi kita sudah menyebutkan kita sudah menyebutkan repaint dan kit bash ya. Maksudnya gonta-ganti part lah. Gonta-ganti part. Di sini aku sih yang bikin aku ya. Jadi kita lagi kan aku yang bikin ya. Jadi aku bikin ini nih. Ini namanya Motor Master dari Transformer. Ini aku pakai badannya si Optimus Prime tapi mukanya tak kasih punyanya Starscream. Jadi ini cuman ngambil part-part dari siapapun, dari siapa-siapa. Nah, habis itu digabung-gabung. Terima kasih Mas Onji. Nah, nih kayak gini ya. Dan ini catnya semuanya pakai DSPI. Full body, full body. Nah, dia cepat kering juga kan. Dan ini cepat kering juga, dan habis itu tinggal di clear. Nah, clearnya pun sebenarnya tuh ada pen brush yang memang udah clear. Jadi kalau misalkan kita nggak sempat keluar nih untuk nyemprot apa segala macam, bisa sebenarnya kayak gitu. Jadi kit brush terus di repaint nih. Ini jadinya kit brush dan repaint ya, betul. Cuman gini Mas, kan ini kan dia si Motor Master tuh masih karakter Transformer gitu ya? Iya, masih karakter Transformer. Tapi kan yang kerjaannya Mas Faisal kemarin ada yang dia bikin dari IP lain. Oh, betul. Nah, ada dua sih yang dari IP yang yang ini jadi kan Mas. karena kemarin itu kan Super Sentai itu baru naik ya, yaitu King Ogre ya. Aku kemarin juga habis ambil. Nah, terus aku langsung berpikir, wah ini kalau Super Sentai kalau Ben bakal kekikis enggak aman.
Yang penting yang penting joinnya joinnya jangan di repaint. Tipis aja lah. Kalau di repaint pun tipis aja lah. Nah, repaint pun tipis aja. Ini kalau misalkan teman-teman tahu Power Ranger atau Super Sentai lawas, ini namanya Galaxy Mega. Kalau misalkan bahasa Power Ranger namanya Astro Megazord. Nah, ini aku juga bikin dari beberapa Kamen Rider, gabung-gabung, walaupun kayak kepalanya ini harus tak kikir dulu, jadi biar masuk segala macam. Nah, ini udah masuknya custom ini. Ya, jadi memang ada part-part yang nggak masuk. Custom kit bass dan repaint. Jadi memang ada part-part yang memang harus dikerjain dulu, baru bisa dipasang nih. Itu dari apa aja Mas itu Mas? Kakinya dari banyak banget, kakinya Bumblebee, badannya Beastcomber, kepalanya Set Swipe, mukanya Optimus. Dan pundaknya Megatron. Banyak lah ini, pokoknya banyak banget. Habis banyak ya Mas ya? Kebetulan enggak, karena dikasih sama kamu kan. Oh iya, kan kita akan saling tukeran ya Mas ya. Kita tuker-tukeran. Nah, keuntungannya punya komunitas itu juga teman-teman, kalau misalkan kita punya part double atau enggak kepake gitu kan, daripada dibuang atau kemudian mending di custom. Iya. Banyak teman-teman yang bisa customin dong kayak gitu. Nah, lanjut lagi, ini juga salah satu IP yang aku buat. Ini adalah salah satu kesukaanku banget. Ini mungkin customer yang aku bakal bawa kemana-mana. Ini adalah Godzilla. Ya, dari demaganya Ultraman. Ini aku buat jadi Godzilla SNES. Judul namanya adalah Super Godzilla. Wah, nih. Gimana kalau Blokes ngeluarin Gundam? Bentar. Itu dimarahin Bandai nanti. Ya, nanti pembahasan buat bisnis kita mungkin Mas ya. Ya, nih bisa dilihat ya teman-teman ya, emang aku tuh suka banget Godzilla. Sayangnya sih memang di Blokis belum ada Godzilla ya. Aku berharap banget memang Blokis keluar Godzilla, dan ya sebelum itu terjadi aku paling nggak punya satu karakter yang memang merepresentasikan Godzilla. Nah, ini tipe catnya juga beda ya. Tuh, ini lebih mengkilap. Ini karena aku nggak full pakai DSPI. Basic figurnya kayak juga apa Mas, Demaga dari Ultraman ya. Ultraman. Nah, kayak gini nih, tuh. Keren ya Mas. Ya. Kayak warnanya Eva nggak sih? Ya, Evangelion itu kan bentuknya kan juga begini ya. Maksudnya apa yang akan datang? Nanti ya, sebentar ya. Nanti ya. Ya, terus satu lagi Mas, ini Mas. Terus ini tadi apa ya? Oh ya. Nah, tadi juga ada yang tanya kalau yang dari nol kayak gimana. Nah, kebetulan tuh ada teman kita yang biasanya menjadi pengrajin. Yes. Nah, monggo silahkan kita panggilkan. Kita panggil Mas Bayu biar menjelaskan sendiri produknya dia. Ya. Halo Mas Bayu. Halo. Gak menyangka kan? Gak nyangka dong Mas Bayu. Ayo tuh. Nah, Mas Bayu ini membuat salah satu hal yang cukup keren. Mungkin suatu saat nanti kita bisa merasakan karyanya dia. Wah, tapi pelan-pelan dulu, dia masih sibuk. Masih prototype. Ini dia. Nah, jadi dia itu suka buat muka-muka dari mungkin orang ya, ini 3D print teman-teman. Ini dia gimana jelasin deh. Aku bingung. Jadi gini teman-teman. Karena kan emang gimana ya? Pengen rasanya tuh kayak punya jadi figur sendiri. Gimana sih rasanya jadi figur sendiri? Nah, akhirnya aku kepikiran, gimana sih kalau aku bikin muka aku sendiri tuh jadi figur kayak gini. Jadi itu kesannya tuh kayak aku tuh jadi Kamen Rider gitu loh. Ya, betul. Kan menarik toh, ya, buat dipajang toh. Nah, itu. Jadi bisa buat disantet enggak? Wah, jangan dong. Oke. Aku masih pengen itu. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan yang mau nyetak muka, hati-hati ya. Nah, terus Mas Bayu tuh juga bikin karakter kayak mukanya Ukiyo-S nih. Nih, kayak gini nih. Nah, nih kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini dari nol teman-teman. Jadi memang dia pure bikin di 3D, di desain terus dicetak ya. Dicetak kayak gitu. Jadi memang bisa dipakai di GV juga. Bisa dipakai baru GV sih ya. Untuk sementara baru GV. Dan ini nggak perlu ada nggak perlu ada ball joint ini nggak perlu teman-teman, langsung dimasukin gini udah jadi. Nah tuh mantap, kartun banget tuh, keren ya. Nanti kita sebenarnya juga mau ada produk itu ya, tapi ditunggu aja teman-teman karena kita masih dalam tahap ya masih prototyping lah gitu lah. Karena memang banyak yang kayak dari segi cat, dari segi durability kita masih masih berusaha untuk masih berusaha untuk menelaah lah. Kita masih berusaha mencari tahu kira-kira kalau harga segini gimana kayak gitu. Nanti tunggu aja teman-teman, semuanya bisa bikin kok. Teman-teman semuanya yang mau karakter apa bisa bikin. Jadi gitu tunggu aja ya. Tunggu aja ya. Oke. Terima kasih. Balik lagi Mas Adit. Teman-teman ada yang tanya gimana kalau IP yang baru. Jujur saja,
kami memang nggak ngebahas itu karena sekali lagi kita kan belum tahu ya yang bakal masuk ke Extalia itu apa aja. Jadi lebih baik kita nungguin info yang lebih lanjut dan kami akan update terus di YouTube, terus ada di TikTok dan juga yang paling penting di IG Tombak Blokis ya. Itu nanti kita akan update terus di situ. Tapi gini Mas, gimana? wishlist Mas. Kira-kira Oke. Karena di sini ada perwakilan dari Blokis. Ya. Kira-kira Mas Faisal tuh ada nggak sih? Oh, aku pengen Blokis yang Blokis dipingin itu ngerilis ini ya. Oh iya, Blokis yang benar-benar, dipinginin Mas. apa Mas kira-kira? Oke, nah. IP apa yang Oke. pengen dirilis sama Blokis? Oke. Halo semuanya dari Prinsipal Blokis. Dengarkan kami ya. Oke, kalau aku pribadi, nanti kamu juga ya. Iya. Aku pribadi tadi aku udah nyebutin Mega Man Zero sudah mau keluar kayaknya. Iya, Sudah ada bau-baunya, leak ya, sudah udah ada bau. leak. Kalau aku pribadi malah lebih pengen Godzilla. Godzilla Tuh aku pengen banget. Pengen Godzilla, Gamera, mungkin anime-anime mungkin kayak apa ya? Anime-anime yang lain yang belum ada lah. Dragon Ball, sepakat. Terima kasih Hendra. Dragon Ball aku sepakat banget. Ya, kira-kira aku 3 itu karena alasannya adalah satu aku besar dengan itu. Betul. Kedua, mereka kolektibelnya sangat jalan banget. Ya kan kita bisa punya Goku, bisa punya apa kayak gitu ya. Maksudnya kalau Godzilla, bisa Rodan, bisa King Ghidorah, bisa Mothra, bisa apa segala macam. Jadi itu cocok banget untuk dikoleksi kayak gitu loh. Kayak kemarin kita lihat leak Star Wars. Itu kayak nggak mungkin beli satu kan, gitu loh, langsung beli semua kayak aku gitu. Aku dengar udah ada orang yang mau beli Stormtrooper 15 biji Mas. Buset. Gue jadiin pasukan ya. Kembalikan Godzilla ke pasar Indo. Merdeka. Kamu merdeka ya? Oke. Kalau kamu sendiri Mas kira-kira IP apa yang kira-kira kamu ingin? Oh, aku ada satu lagi IP yang aku pengen. Monster Hunter. Oh. Monster Hunter. Karena figurnya mahal. Nah, kalau kamu pribadi apa Mas? Kalau aku ya Mas ya. Mungkin mirip sama Mas Faisal ya. Godzilla aku juga pengen, tapi aku lebih pengen Mecha Godzilla-nya Mas. Oh, Mecha Godzilla. Bayangin Mas, Mecha Godzilla dari yang zaman dulu sampai yang terbaru legendary kemarin. Bener. Oh, keren banget. Terus yang kedua, karena Ultraman udah ada, aku pengen Ultra Suit. Oh iya benar, Ultra Suit dia bagus. Ya, dari Ultraman kan Ultra Suit kan kayak Iron Man gitu kan waktu itu. Kalau ada keren banget itu. Terus apa lagi? Apalagi ya Mas? Oh, satu lagi Mas. Apa? Karena Kamen Rider udah ada, aku juga pengen Metal Hero Mas. Oh, bayangin. Iya juga ya. Hero Mas. Oh, kapan ya? Oh, nanti secretnya bisa mengkilap gitu loh Mas. Apakah Tombak disponsori oleh Blokis Indonesia? Amin. Terima kasih sudah disebutkan teman-teman dari Blokis Indonesia. Kalau teman-teman mau mensupport kita, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tapi sejauh ini kita memang kerja sama Extalia dan udah cukup terbantu lah kami dengan membuat konten kayak gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau yang kita pengen sih itu ya. Tapi sejauh ini memang karena belum ada, ya kita custom. Kita mau nggak mau ya custom. Ya udahlah, kita berusaha untuk berkreasi sebagus mungkin. Kita bisa menaruh apa yang kita inginkan ini ke dalam suatu karya di atas kanvas Blokis. Yes. Kayak gitu sih kira-kira Mbak. Oke, lomba. Nah, ini seru nih. Ini seru nih. Nah, mungkin kalau di Cina sendiri, kita yang di Cina itu sudah ada BFC ya. BFC itu jadi lomba custom. Di lomba custom itu sebenarnya mirip kayak Gunpla sih, kita custom, terus kita. Kalau di Gunpla namanya GBWC Mas. GBWC ya namanya, Gunpla Grand Prix. Ya semacam itu. Gundam World Championship GBWC. Kalau di sini ada BFC, Blokis. F-nya apa ya? Nggak tahu. Lupa aku. BFC lah gitu lah. Nah, jadi di Fighting Championship. Main game dong ya. BFC itu juga custom juga teman-teman. Jadi perlombaan custom nanti yang langsung di sana di Cina. Dan itu hasilnya keren-keren banget. Dan hasilnya keren-keren banget. Aku lihat apa hasilnya di Facebook tuh kayak wah, emang imajinasinya orang sana itu gila-gila. Coba bikin event fotografi. Sebentar. Sabar, kita tunggu. Jadi gini teman-teman, adanya di webinar ini sebenarnya kan kita juga ingin menunjukkan dan kita akan istilahnya ingin berbagi bahwa Extalia ini sebentar lagi juga akan mengadakan suatu lomba. Keren nggak? Keren. Kapan tuh? Tanggal 20 ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, lombanya lomba apa Mbak? Iya, Speed Attack Blokis Competition. Nah,
Tadi kalau misalkan teman-teman udah lihat di judul webinar ini sebenarnya udah tahu, tapi mungkin orang teman-teman juga bingung ya, ini kenapa apa sih kok speed building apa sih gitu. Nah, ini adalah lomba rakit blokis. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa ya. Tapi kalau dari kami pribadi, kita akan lomba blokis cepet-cepetan ngerakit. Nah, tapi kalau di luar sana nih, udah biasa dong cepet-cepetan. Tunggu dulu. Nah, sabar. jadi kita speedrun ngerakit. Begitu udah jadi, kita nanti akan nilai ketepatannya juga. Dan yang paling penting adalah pose. Betul. Nah, kalau misalkan teman-teman pada bilang, "Oh, fotografi segala macam." Ah, ini sekalian. Jadi kalian kalau yang ikut lomba ini bisa lomba cepet-cepetan, habis itu sambil ngeposain. Nah, nanti ending-endingnya juga dinilai juga tuh. Jadi memang ini diperuntukkan untuk umum juga ya, Mbak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat mobil gimana? Rakitnya paling cepet dong. Iya, tapi posenya gimana? Jadi adanya lomba untuk memosekan itu adalah suatu nilai plus sebenarnya. Di sini sih sebenarnya boleh membawa boleh membawa alat bantu ya sebenarnya. Kemarin aku udah ada ya. Boleh membawa stand. Ya, jadi kalau misalkan teman punya stand kayak tadi mana ya? Nih, misalkan mau dipakai untuk ngosain mobilnya atau apa segala macam, boleh. Sebenarnya kita nggak ada masalah gitu loh. Cuman kan sekali lagi penilaian kita itu mutlak 1 karena kecepatan, kedua posenya gimana. Kalau cuman mobil diginiin ya. Jadi boleh kayak bawa stand, bawa mini dio gitu bisa. Ya. Pokoknya peserta selesai memposisikan blokisnya, nah itu nanti diharapkan buat langsung angkat tangan nih. Jadi pokoknya kalau udah selesai ya nggak boleh ditangani lagi. Ya, betul. Jadi hampir sama kayak yang rakit-rakit Gundam gitu juga kayak gitu ya. Rakit Gundam gitu ya? Rakit Gundam kalau cepet-cepetan kayaknya enggak deh. Enggak, Rapi-rapian sih. Kalau rapi-rapi. Gundam kan kerapi-rapian. Nah tuh, makanya kalau misalkan dapat vehicle, ini kan ada, jadi kita tuh boleh minimal beli 1, maksimal beli 5. Jadi teman-teman bisa beli misalkan, oh dibuka dulu nih, misalkan Mbak mau daftar lomba, terus kita buka, oh ternyata dapatnya vehicle nih, misalkan vehicle yang kayak gini nih, misalkan oh ternyata dapat vehicle ya Mbak, beli lagi boleh. Gitu loh. Kalau 5 kali dapat vehicle ya berarti gabungin jadi devastator. Mungkin gitu kali ya, kayak gitu. Jadi setelah dibeli itu boleh buka dulu, Dicek dulu, betul. vehicle atau dompet yang robot gitu kan. Jadi kan langsung ketahuan, tapi jangan dirakit dulu ya. Rakitnya pas lagi lombanya. Iya, betul. Dibawa kebalik bisa juga. Ya sebenarnya kalau misalkan kalau aku ini kita kasih sedikit spoiler ya. Misalkan dapat vehicle terus dipasangin standnya Ultraman terus seakan-akan terbang gini. Bisa. Sing Optimus mana ya tadi ya? Optimus ada kok. Ini. Ah nih. Nah, misalkan gini Optimus ini kan bisa dinaikin tembakannya nih kayak gini terus nanti dipose terbang gini bawahnya dikasih stand. Itu boleh, nggak ada masalah. Kalian gitu mau bawa stand atau kalau bawa mini diorama gitu? Enggak, kita stand aja. Ya, kita stand aja kayak gitu sih. Ya. Itu nggak ada masalah. Itu siapa tahu ada yang tiba aku mau pakai vehicle aja deh kayak gitu. Kalau misalkan nggak merasa beda, ini pakai vehicle cepet tapi ternyata posenya nggak bisa oke, kayaknya nilainya jadinya kurang deh. Ya, bisa beli lagi nanti cari yang bentuknya robot kayak gitu. Kalau aku pribadi, jujur Blokis itu kan sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2023 mungkin atau 2022 mungkin sudah ada sebenarnya. Kalau yang Blokis yang internasional. Iya, yang internasional. Sekitar 2023 walaupun kayaknya yang dulu-dulu yang kayak bulu kayak itu juga udah sebenarnya udah lebih lama. Udah lama. Kalau mulai ramenya kalau aku lihat tuh malah 2023 awal kalau nggak salah. Transformer GV1 itu tengah lah ya. Juni gitu. Juni. Ya kenapa Mas Ren? Ya kan bener kan ya? 2000 gak apa-apa ngomong aja. Ya bener. Ya bener ya. Jadi 2023 itu. Nah, jadi awal mulanya itu karena malah kulihat karena banyak komunitas-komunitas lain selain kolektor Blokis yang membutuhkan karakter-karakter yang wah ini bisa nggak ya dipajang sama kita. Ya. Bahkan kan di tempatmu juga tuh di Magicom tuh. Ya, jadi aku punya koleksi Transformer nih untuk koleksi biar Transformernya komplit apa ya? Sudah apa ya kira-kira mau beli apa ya? Ternyata ada salah satu produk yang namanya Blokis itu yang waktu itu masih
mungkin masih keluarnya baru Galaxy sama CC kali ya. Rise of the Beast. Iya, Rise of the Beast kan. Galaxy sama CC. 2023 ya, 2023. Nah itu begitu keluar, oh ternyata ada nih model kit yang bisa disandingkan dengan dengan robot-robot lain, dengan seri-seri lain kayak gitu. Kalau di Transformer ada yang namanya Legend Class, ya kan? Legend Class itu Transformer yang kecil-kecil yang biasa blokis bisa berubah jadi robot. Nah ternyata blokis itu bisa menyamai itu gitu, walaupun nggak bisa berubah ya tadi ya, tapi bisa menyamai itu. Jadi menurutku ya dari tahun-tahun segitu dan bergulir sampai IP-nya banyak, sehingga orang-orang malah fokusnya ke situ. Betul. Gitu. Kalau anak-anaknya posing, gitu ya kira-kira ya. Mungkin tak lanjut ya. Jadi kalau untuk Blokis sendiri itu kan awalnya memang dia kan populer di Cina kan Mas. Iya. Populer di Cina, terus kemudian dia mulai masuk. Nah, menurutku pinternya Blokis itu adalah dia itu pertama yang menggait IP Ultraman. Kan kita tahu kalau Suburaya itu kan cukup mudah ya menjual IP-nya ke para pembelinya itu. Nah, dia menggandeng Suburaya, terus kemudian dia menggandeng Transformer yang dimana Transformer itu kan karakternya bisa nyebutin nggak Mas? Aduh, ada berapa ribu Mas? Itu ada banyak banget. Terus kemudian yang Blokis hadirkan adalah dia itu adalah figur-figur yang harganya murah, tapi kualitasnya bagus, durable, terus macamnya ada banyak gitu. Jadi dengan harga yang murah tuh kita bisa dapat figur yang bagus itu loh Mas. Jadi saya rasa itu pengaruhnya untuk komunitas di Indonesia tuh dia itu bisa menghadirkan figur dengan harga yang murah, dengan kondisi kantong kita yang mungkin habis pandemi lagi ya. Habis pandemi kan habis itu. Jadi kan kayak itu Blokis tuh kayak menurutku itu kayak sebuah angin segar nggak sih Mas? Iya kan? Dan dia makin berjalan waktu, IP yang dirangkul kan makin bagus-bagus kan Mas. Oke, jawabannya sebenarnya simpel, mudah, padat. Dari dobelan. Kalau punya dobelan jangan dijual, di custom. Iya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman, maksudnya kan kadang-kadang katakanlah Blokis itu kan ada yang karakter kurang diminati. Nah, dari karakter-karakter yang kurang diminati ini itu bisa bisa di custom, bisa di repaint lagi, atau bisa digabungin sama karakter lain. Nah, itu dari situ kalau aku kalau aku pribadi dari situ. Mungkin kalau Mas Adit? Kalau aku menurutku sih gini Mas, katakanlah misal kamu pengen aku tuh kalau Transformer suka sama karakter A misal gitu, tapi karakter A itu aku belum dirilis sama Blokis, aku mau bikin duluan. Bikin duluan. Itu tipe-tipe orang yang nggak sabar Mas. Ya, saya. Oke. Buat yang tanya mungkin boleh di ini GV berapa? Karena kalau dari kami pribadi kebetulan kami belum pernah GV1. GV1 tuh masih termasuk story loh. Kalau gini, mungkin aku jawabannya lebih ke politikal aja ya. Kalau aku pribadi setelah aku ngerakit Blokis, Ultraman 3 lagi. 3 ya? Aku nggak pernah, aku punya Ultraman 3 tapi masih baik-baik aja ya sampai sekarang ya. Mungkin ya Mas, mungkin aku nggak tahu apakah cek kualitinya dari waktu checking itu kelewat atau gimana, aku kurang tahu Mas. Jujur aja aku nggak begitu tahu. Tapi kalau aku pribadi, aku merasa yang lebih bermasalah justru malah join. Dalam artian ada yang mudah letoy kayak gitu loh. Tapi itu pun mudah dibenerin juga karena kita bisa pakai Titan join itu yang buat kayak kutex itu Mas. Atau pakai nganu tuh bisa kayak gitu. Kalau momen kaku tuh ada memang yang awal-awal Ultraman kayak gitu. Kalau yang baru-baru menurutku udah enggak terlalu seperti itu gitu. Jadi memang kalau dari aku pribadi sih aku cuman bisa menjawab itu. Dan kalau dari aku sih pribadi ya bagaimanapun juga ini kan ya mainan kan. Ya harus cukup hati-hati memposok ini. Iya, betul. Apalagi kecil ya. Apalagi kan dia kecil dan join-joinnya kecil, jadi ya gerakinya mungkin ya cukup hati-hati lah pokoknya. Aku yang pernah lihat adalah beberapa ada yang patah segala macam. Mungkin aku hanya bisa memberi saran. Bukan berarti barangnya terus istilahnya aku menyalahkan orangnya atau barangnya ya. Tapi aku hanya bisa memberikan saran. Mungkin untuk dimainkan jauh lebih hati-hati lagi sih gitu. Karena tiap figur itu pasti punya ada weak point-nya. Ada weak point-nya kayak misalkan clear
clear itu gampang pecah kayak gitu. Nah, itu mungkin lebih hati-hati sih, lebih dimengerti lah kira-kira figur yang kita punya itu weak point-nya di mana. Mungkin itu sedikit tips saya. Sedikit. Jadi kan tips. kalau plastik clear itu kan memang dia materialnya beda, lebih getas Ya, kan, Mas. lebih Materialnya gampang. lebih getas. Kayak Jadi gitu, mungkin kayak gitu. ya glittering. Nah, itu teman-teman lebih hati-hati kalau menghandle plastik-plastik yang clear. Ya. Itu dimanapun merek Merek model apapun ya, model apapun kit itu apapun. udah pasti kayak gitu. Ya. Alizar, Bukan ya. patah tuh Mbak, nggak bisa masuk soketnya. Itu lebih ke kice ya, Mas, Itu ya? lebih ke quality control juga sih sebenarnya. Tapi bisa ditukar kan kalau di Extalia? Bisa ditukar Mbak ya. Dan jangan tuh. lupa teman-teman kalau misalnya buka boxnya kan di unboxing. Ya. Nah, di video. Di video. Ya. Jadi kalau di Extalia berarti bisa ya Mbak kalau untuk klaim gitu ya? Bantuin klaim? Bisa dibantu. Tapi itu yang pembelian dari Oh iya pasti tuh. Berarti teman-teman kalau mau beli di Extalia, ya kalau di misalkan Extalia. ada apa-apa, kita juga bisa langsung kontak ke Blokisnya. Ini kalau misalkan ada part yang tuh kayak gitu tuh, Dan kurang juga- baik apa tuh? Dan juga teman-teman mungkin dibiasain aja kalau habis beli Blokis baru mungkin bisa pas lagi di unboxing di video. Di video itu, aja. itu akan lebih mempermudah proses Ya. klaim kalau semisal ada sesuatu yang salah. Kalau misalkan teman-teman berpikir buat apa nih bikin video kayak gini? Kalau misalkan kalau misalkan nggak ada minus, nggak kepake dong videonya. Ya diupload Ya, aja, oh. tag ke Tombak Blokis. Ya. Ya. Nanti kolaborasi ya Mas ya. Yoi. Gitu Mbak. Gimana? Kalau misalnya Kalau ada anak yang ikut ikut lomba speedboat apa nggak kesusahan ngeposenya Mas? Masalahnya anak sekarang tuh pinter-pinter ya. Nah, Kan ponakanku tuh kalau ngerakit lebih cepat lebih bagus ya, maksudnya lebih cepat dan lebih kalau diposain lebih bagus gitu. kamu percaya nggak Mas Apa? kalau yang ngeracunin aku transformer pertama itu ponakanku dulu? Pak, kalau anak-anak Pak tolong, anak-anak umur berapa kalau TK ya beda ya. Cuman maksudnya kalau kayak apa ya, teman-temanku ada yang teman-teman masih SD, aku kan juga guru ya teman-teman. SD gitu-gitu ya mereka enjoy, ada yang enjoy gitu. Bahkan teman kita ada yang juga masih SMA juga, itu juga ngerakit Blokis, dia kalau ngeposain lebih bagus dari kita. Iya. Nggak tahu kenapa gitu. Orangnya emang orang seni Mas. Emang ya? orangnya seni, emang orang seni. Kalau foto lebih bagus dari kita kayak gitu, aku udah umur segini sama dia kalah gitu loh. Maksudku anak-anak umur sekarang SD, terutama SD, SMP, SMA ya. Kita jadi kayak boomer Mas. Iya, jadi mereka tuh udah pinter gitu loh ya. Ya kalau bayi ya jangan. Hah? Apa tuh bayi 50 tahun? Boleh, kayak gitu. Aduh, gitu sih. Butuh forum official Blokis. Terima kasih Om. Boleh. Boleh Om, saya mau Om. Boleh Om, dari officialnya loh. Jadi gini, kalau dari Tombak sendiri, kami pribadi memang ada apa ya? Ada barrier biar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kami di Extalia cukup membantu teman-teman di sini yang jualan ya, apalagi Mbak Desta, Mbak Mega. Halo Mbak Desta, Mbak Mega yang punya Extalia teman-teman. Itu sering menyayangkan bahwa adanya orang yang katakanlah suka nimbang. Ya nimbang atau nimbang itu baru yang pertama Mas. itu yang pertama nimbang, yang kedua nyerok. Jadi semuanya dibeli semua kayak gitu tanpa ada PO, tanpa ada apa. Terus yang paling sering marak di sini adalah kalau di Jogja itu yang banyak ngelihat adalah di cutter. Di cutter. Itu udah parah banget itu. Itu bahkan di tempat lain juga ada yang dibuka bener-bener. Iya dibuka. gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini gimana sih cara menanggulanginya? Kami hanya bisa menanggulangi untuk teman-teman komunitas Blokis. Yang tuh ada tuh banyak tuh scamming, dobrak cutter kayak gitu banyak. Betul. Kalau kami di Blokis, di Tombak Blokis, yang kami lakukan adalah kami memiliki sistem di mana teman-teman yang mau gabung Blokis itu harus ketemu kami dulu atau kita ngonten bareng. Betul. Fungsinya untuk apa? Banyak orang-orang di luar sana yang koleksi Blokis tapi tidak tahu IP-nya apa. Tidak tahu kenapa koleksi Blokis. Tidak tahu kenapa kok aku suka Blokis, nggak tahu alasannya. Betul. Terus tiba-tiba koleksinya secret semua. How? This is something wrong gitu loh istilahnya. Walaupun kita tidak menyalahkan adanya kolektor secret. Anggap aja karena aku juga koleksi secret banyak gitu. Tapi maksud sombong ya. Sombong. Nanti ini open gitu ya. Tapi bukan berarti terus aku nge-scalp semua tuh enggak ya.
beli aja. Maksudnya kalau misalkan dapat alhamdulillah, enggak ya udah kayak gitu lah istilahnya. Jadi nyantai aja. yang bisa kita lakukan hanya kalau di komunitas adalah ya belanja dengan jujur gitu loh istilahnya. Nah, kalau misalkan di luar gimana? Bahwa ada beberapa teman-teman yang bisa kita lakukan adalah misalkan kita di Indo April ya. Jadi di Indo April ini kita nemu nih kayak gitu kan. Oh, udah disobek. Yang kita lakukan adalah kita ngomong sama Mas, maaf. Ini ada orang yang udah buka nih. Kita cukup memperingatkan aja gitu loh, agar pihak sana bisa berhati-hati. Kita kan nggak bisa ngejar siapa yang buka kan. Iya. Gitu loh. Tapi itu bisa lebih berhati-hati. Nah, kalau di Extalia sendiri kemarin aku juga tanya-tanya sama Mas Faisal ya, bahwa ada peraturan-peraturan kayak kalau untuk beli itu kira-kira maksimal berapa koli kayak gitu. Itu ada minimalnya. Kalau misalkan mau beli katakanlah Mas kita mau beli sekian koli, oh ya berarti jadi bukan member ya. Jadi dropshippernya Extalia. Ada bahasa tujuannya gitu loh istilahnya. Jadi kita juga bisa tertata kalau misalkan mau ngasih ke orang tuh berapa piece kayak gitu. Karena bukan apa ya, jujur kita juga kesel kalau misalkan kita mau hunting barangnya nggak ada. Fenomena Tengkulak ini kayaknya ngerogoti banyak komunitas kan Mas ya. Jadi kayak nggak, ini komunitas asik nih. Tapi malah jadi nggak asik karena ada orang-orang yang merasa kayak ini buat aku semua. Secretnya diambil, yang sisanya udah dibuka, dijual harga murah banget, 10.000 Pak. 10.000 ada yang 5.000 kadang-kadang yang jatuhin harga Pak. Iya betul. Hal-hal seperti ini yang kita hindari. Kalau kita di Tombak Blokis kita menghindari ini. Jadi nggak ada. Kalau kita mau jualan ya jualan gitu loh. Boleh kita jualan di grup tuh jualan tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ya jangan dengan sistem seperti itu, jangan dengan cara seperti itu. Kayak gitu sih. Super sekali Mas. Wah, terima kasih. Jadi kita mau open box teman-teman, terus kita langsung secret langsung giveaway, jangan dong. Jangan dong barangnya sini dong. Jadi kita akan langsung buka ya, terus kita lihat nih misalkan dapat vehicle. Ya kayak gitu, gimana sih cara ininya, cara ngeposainnya apa segala macam kayak gitu ya. Ada Mas Ren yang akan ngetimerin. Jadi nanti yang paling cepat siapa? Ini langsung di depan sini nih, kita ngerakitnya di depan sini. Ya, nanti langsung kita posain, terus nanti kalau udah angkat tangan. Kayak gitu ya. Oke. Mari kita lihat, kita buka dulu. Bismillah. Masih baru ya teman-teman, bisa dilihat. Sebentar, sebelum kita buka, ini sudah ada di Extalia ya teman-teman. DV berapa tadi? 4. Bukan Defender ya? Defender. Sebentar. Nah, Defender 4 sudah ada di Extalia, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari Defender 4, mau satu box bisa, mau satuan juga bisa. Ini secretnya lucu Mas ya ini ya. Apa? Secretnya lucu ya. Apa secretnya? Secretnya ini kan yang Dreamlock yang dapat mate, yang dapat celemek. Oh, dapat gambarnya siapa ini? Rodimus ya. Aku punya tuh gambarnya tuh. Api. Sebentar. Tak ini. Oke. Nah, teman-teman bisa beli di Extalia, teman-teman. Masih banyak banget stoknya, teman-teman juga bisa nih. Sekali lagi ya, tuh bentuknya seperti ini. Kita tadi udah buka GV, tapi kalau Defender kan belum. Defender tuh isinya 12 teman-teman. 12. Ini terserah kita mau milih yang mana. Kamu dulu Mas. Yo, kayaknya. Aku tak milih yang ini deh. Ya. Oke ya. Ini ya. Oke. Kita buka dulu, jangan dirakit dulu. Kita dapat Dreamlock. Yeay. Bukan. Ini spoiler ya. Ya, oke, kita buka dulu. Kita jangan rakit dulu ya. Bentar, ini bukanya jangan di timer, Mas. Iya, enggak. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Mas Kawan mungkin bisa jelasin Mas, timer tuh mulai dari mana? Nah, oke. Jadi timernya itu nanti dimulai di saat kita sudah sudah memilih blokis mana yang mau kita lombakan. Ya, jadi kita buka dulu nih, kita cek dulu. Ya Allah, jangan secret ya Allah. Ya Allah, jangan secret ya Allah. Please jangan secret. Ini kalau secret Mas Wais katanya mau diapain? Anda diam. Anda diam. Ada atraksi nanti. Culture tombak. Di sini banyak anak tombak ya. SS yuk, bisa yuk, jangan. Jangan dan enggak lah. Apa tuh? Enggak. Thank you. Biasa kok. Jangan ya Dan. Wih, cek dulu ya. Aku dapat vehicle. Nah, ini dapat vehicle nih. Nah, itu contoh. Oke, punya tak buka. Ya. Oh, itu vehicle Rodimus Mas. Ya. Apa dia? Kita lihat. Grogi aku.
Nah, ini super secret nih. Kita lihat. Super secret apa lo, Bos? Nah, Oke. Secret Optimus. Buka. Secret Rodimus ya, teman-teman. Rodimus ya, jadi kok ya bisa pas ya? Ini Nah, vehicle. form, Ya. ini vehicle form. Ya, oke. Langsung kita buka. Buka. Sebentar. Aku butuh stand. Oke. Ya, oke. Let's go, siap. Berarti dibuka dulu. Timernya nanti ya. Saya buka dulu. Nah, ini nih. Nah, kita buka. Buka permennya dulu. Ya, buka permennya dulu. Oke, siap. 1. Liatin dulu. Nah, Mas Ren siap? Ya, oke. Timernya 1 atau 2? Hah? 1 atau 2 timernya? Satu aja. Satu aja, ya, Aja. oke. Siap? Siap. Ya. Siap. Yang start dia dong. Oke. Ya. Monggo. 1, 2, 3, start. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Kelihatan. Sik. Salah. Ternyata susah ya. Susah, Pak. Ternyata grogi ya kalau Grogi, suruh Pak. cepet-cepet Grogi, ya Pak. asem. Ada teman-teman yang biasa udah sering banget. Iya, ngerakit, kita yang udah gitu. biasa. Kita yang udah biasa. Cepet-cepetan tetap seperti itu Terus ya. seperti itu, tetap Aduh. ada upwardnya pasti. Sik. Oh, Ini ini. boleh kan Mas Abi kita lihat panduan? Boleh. Boleh. Kalau mau lihat mah boleh, nggak ada masalah. Cuman kan untuk memangkas waktu kami kan lebih baik tidak. Sebentar. Mending dulu deh. Sik. Iki. Tidak. Iki ngene. Aku anti Oh, lihat-lihat klub, wong aku punya di rumah. Oh, gini. Wah, ya aku bingung nih. Iya gue. Iya gue. Yang mobil udah mau jadi ya teman-teman. Yang mobil cepet banget ya. Ya tapi kan sekali lagi dari segi pose kan kita belum tentu ya. Tuh, tanganku gede banget. Nggak bisa masuk. Ini gimana sih masuk? Oh ini. Alah. Si. Lu. Sebentar. Di dalam. Gini. Nah. Oke. Ya, Udah tadi. nih mohon maaf kalau Ya, standnya begini. Sik. Si. Gini ya. Standnya harus pakai stand blokis ya bang, pakai punya Ultraman sih, ini nggak bisa ya. Nggak bisa ternyata standnya. Harus pakai stand blokis. Sik. Oke, berarti Mas Faisal udah. Dah, Angkat tangan. udah dong. Oh, Berarti gini. kita motion itu masuk dalam timing ya Mas? Iya dong. Oke. Motion masuk dalam timing. Kebalik tangannya. Gini ya? Ya. Oh, gini ya? Ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa, ya ini kan kalau vehicle cuman gini doang nih. Nah, nilainya nganu dong, nggak bisa lebih dari robot dong ya. Iya, makanya bawa stand sendiri kan dari rumah kan. Fungsinya kan itu sebenarnya. Kalau misalkan merasa aduh vehicle tuh nggak bisa ya kalau buat lomba ya cari yang robot kayak gitu. Sik, iku balik lagi. Cari lini yang lain yang nggak vehicle. Nah, Extalia. Silakan. Iya. Ya, oke. Jangan lupa diposain. Oh, poso ya? Iya dong. Itunya belum jadi loh. Kan semua part terakhir. Semua apa? Oh, iki dia yang tangan. Oke. Ini Metrik. Ya, Oke. metrik. Harus di... Semua part jadi Pak. Oke. Sama juga build. Oke. Iya. Keren banget, Bro. Oke, ya diposain. Posoin dulu. Posain. Nah, oke. Tangan jangan lupa. Angkat tangan. Oke, nah kayak gitulah kira-kira. Nah, tadi teman-teman harusnya tadi jangan yang ada jangan yang ada vehicle-nya kayak gitu. Nah,
Kita tuh memang kalau misalkan kita dapat vehicle, kalau misalkan nggak pede bisa milih lagi teman-teman, bisa beli lagi nggak apa-apa gitu loh. Cari yang robot gitu loh. Dapat robot, cari yang robot gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dapat vehicle nggak pede ya nggak bisa. Nggak bisa. Kira-kira gitu ya. Nah, waktunya Mas tadi berapa? Yang vehicle sudah sama pose 2 menit 19 detik. Oke. Yang untuk Rodimus Prime 3 menit 49 detik. Nah, tapi ada tapinya nih. Karena dia bisa diposain dan aku nggak bawa stand. Jadi ini bisa ya nilai posenya lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi cara penilaiannya seperti itu. Makanya kalau misalkan teman-teman merasa, aduh, kalau misalkan pakai vehicle itu bisa lebih cepat. Iya, benar. Tapi kan kalau diposain nggak bisa. Harus pakai stand, harus bawa stand lagi kayak gitu. Kalau misalkan nggak, itu malah bisa tuh. Itu bisa. Nah, itu malah bisa pakai stand kayak gitu lah, gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan mau lomba raketnya kira-kira sih seperti itu. Kalau misalkan teman-teman bilang kalau pakai Galaxy aja, jangan pakai Defender apa segala macam. Nah, kalau misalkan ini berhasil ya doakan aja di berikutnya ada yang Galaxy ya. Lomba amin, Galaxy. amin. Gitulah teman-teman. Gitu. Ya. Terima kasih semuanya yang udah gabung. Jangan lupa main ke Extalia ya guys. Jangan lupa ke Extalia. Nanti kalau ketemu kita di Extalia juga jangan lupa kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Say hi dan ngobrol. Extalia. Siap. Jam 5 sampai jam 5. Iya. Ditunggu sampai jam 5 yang mau datang ke sini. Monggo. Ya, sama-sama Mas Nuriski, sama yang lainnya juga. Terima kasih.